Parakang. Ya, itulah tadi sebuah cuplikan singkat tentang pengalamanku yang akan saya ceritakan ini. Dan sesuai dengan judulnya, Parakang. Kalian tahu apa itu Parakang? Sini saya jelaskan. Parakang adalah sebuah makhluk jadi-jadian atau siluman dalam mitologi suku Bugis di Sulawesi Selatan. Makhluk ini dia sebenarnya manusia, ya berusaha mempelajari ilmu hitam gitu guys. Namun, dia gagal menguasainya, yang dimana menyebabkan jiwanya itu terperangkap antara dunia manusia dan gaib guys. Nah, Parakang ini biasanya mencari korban seperti ibu hamil, bayi baru melahirkan, atau orang sakit untuk dia isap organ dalamnya gitu. Ah. Dan dia ini dapat berubah menjadi berbagai macam makhluk guys. Nah, kurang lebih seperti itulah wujud dan ciri-cirinya. Oh ya, lanjut. Kenapa saya ambil tema pengalaman saya ini? Betul sekali. Saya sudah diganggu sama makhluk ini. Pertama, saya mau sampaikan. Saya nggak tahu apakah pada malam itu yang mengganggu saya adalah makhluk ini atau bukan. Saya nggak tahu, tapi coba dengar saya cerita saya. Pada saat itu, tahun 2023, tanggal, hari, dan bulannya saya kurang tahu kapan, yang penting pada saat itu tahun 2023 guys. Nah, ceritanya, kan pada saat itu teman saya semua pada cuti kuliah tuh. Jadi mereka semua pulkam gitu guys. Nah, ada teman saya, sebutlah namanya Miko. Dia chatlah saya pada malam itu. Kamu di mana, Sap? Ya, di rumah, kenapa? Ayolah keluar, lagi ada kak di kampung ini. Saya pada saat itu kan kegirangan senangkan dia. Karena sudah lama juga saya tidak ketemu lagi sama teman-teman saya. Jadi saya jawablah, oke, gas. Karena kebetulan rumahnya memang agak jauh guys dari rumah saya, ya kurang lebih sekitar 3 kiloan gitulah. Saya berangkatlah ke rumahnya dengan motor. Nah, setibanya saya di sana, ternyata di sana sudah ada juga beberapa teman saya, bukan cuma Miko saja. Jadi di sana ada Fajar sama Rizky juga. Nah, di situ saya tambah senang lagi, karena kan mereka juga datang gitu. Lanjut. Ya, kami ngobrol lah pada saat itu, ngobrol tentang masa depan, masa lalu, keadaan sekarang, dan lain-lain gitu guys. Kayak melepas masa rindu lah. Nah, ya terasa waktu berlalu, ternyata sudah jam 12. Pada saat itu sudah hampir mendekati jam 1 lah kurang lebih. Nah, saya bilang lah ke teman saya, ya mohon maaf guys ya, gue mau pamit dulu nih. Karena tadi gue sudah janji sama nyokap gue bilang mau pulang sebelum jam 12 gitu. Ya udahlah, Sap. Pulang mas balik, nanti dikuncikan kok pintu sama makmu. Nah, saat itu gue berangkatlah pulang. Nah, setibanya gue di rumah, gue langsung parkir motor gue di bawah kolong rumah gue. Oke, sebelum gue mau cerita, gue mau menjelaskan model rumah gue dulu. Modelnya seperti ini guys. Nah, lanjut. Pas gue simpan motor gue di kolom rumah gue, pas gue matiin motor gue tuh kayak ngerasa kok bulu-bulu gue kayak naik gitu ya, merinding gue guys. Tapi saat itu gue nggak ambil pusing, gue tetap jalan naik ke rumah gue. Nah, akhirnya ternyata pada saat itu mak gue udah kunciin gue pintu pada saat itu. Nah, gue turun lah lagi ke bawah dan naik lewat pintu belakang. Nah, pas gue mau buka pintu belakang rumah gue, ternyata pintu itu juga dikunci sama nyokap gue. Terpaksa gue turun lagi tuh kan ya. Nah, disinilah hal itu mulai terjadi. Begini, tadi kan rumah gue tuh modelnya seperti ini kan guys. Nah, untuk area belakang dinding kayu itu area dapur. Di tengah kamar dan di depan itu ruang tamu. Nah, karena gue tahu mama gue tidur di kamar, jadi otomatis kamar ini berpas-pasan dengan dinding seng ini. Nah, gue pukul-pukul lah seng itu. Tapi ternyata gue notice pada saat itu. Pas gue arahkan kepala gue ke bawah kolong, gue lihat kok kayak ada bayangan gelap gitu, kayak goyang-goyang. Gue merinding lagi semerinding-merindingnya. Gue langsung cabut saat itu lewat pintu belakang. Nah, pas gue naik, ini kayak bikin keributan gitu guys, kayak
bikin suara-suara, penting kayak ribut gitulah. Gue gedor-gedor pintunya, dan pada saat itu gue berhenti ribut. Keadaan jadi hening saat itu. Gue dengar kayak ada suara orang jalan gitu guys, di atas batu kerikil. Dan suaranya itu kayak semakin lama semakin kedengaran mendekat ke arah gua. Nah, tiba-tiba suara itu hilang. Tapi tidak menjelang lama, suara itu kembali muncul. Tapi ini sudah semakin dekat, karena yang gue dengar dia kayak sudah naik di atas teras bawah rumah gua. Yang dimana seandainya gue intip aja sedikit dari atas, mungkin dia sudah melihat gue juga gitu guys. Cuma dia nggak ngintip aja. Pada saat itu gue betul-betul merinding, tau nggak? Tapi entah kenapa, mungkin gue ditolong gitu sama Tuhan. Tiba-tiba aja terbesik di pikiran gue untuk coba buka itu pintu menggunakan tali, dan kalau bahasa kampung gue itu kasodale. Kasodale itu kayak jagung yang sudah dirot gitu. Nah itu ya kan batangnya ada dalam. Nah itu gue pakai. Nah karena pintu gue tuh kan modelnya seperti kayu, kayu kuncinya itu seperti kayu yang diputar gitu guys. Jadi gue masukin lah tali dan kasodalenya itu di persalahan antara pintu gue dengan dinding rumah gue. Gue tarik tarinya, dan syukurnya pintunya itu langsung terbuka guys. Langsung masuk gue ke dalam rumah, dan gue kunci kembali pintu itu. Dan tidak sampai di situ, pas gue masuk ke kamar gue, karena rumah gue itu kan rumah kayu kan ya, jadi otomatis pasti setiap rumah kayu itu ada perselahan di papan kayak lubang gitu guys. Pas gue intip ke bawah, gue kagak lihat apa-apa, tapi gue dengar lagi suara kerikil itu. Dia kayak jalan gitu guys, kayak udah pulang gitu. Pas tiba-tiba gue dengar ayam gue bunyi menjerit, kayak tercekik gitu. Gue kaget saat itu, karena gue sudah sangat takut sekali. Gue langsung tidur saat itu. Pas pagi tiba, gue nggak mau ceritain ke nyokap dan kakak gue pada saat itu, karena gue nggak mau mereka kepikiran aja gitu guys. Dan pada saat itu gue lagi menyapu halaman rumah gue plus kolom gue juga, yang dimana semalam gue notice makhluk itu ada di situ kan. Pas tidak lama gue sapu-sapu, kok banyak bulu ayam yang berserakan gitu guys. Pas gue lihat ke arah tiang rumah gue, lemes badan gue pada saat itu. Kalian mau tahu apa yang gue lihat? Gue melihat darah berceceran di sekitar dekat tiang rumah gue. Bahkan ada yang terkena tiang rumah gue, ada yang terkena tempat duduk, dan pokoknya banyak banget darahnya guys. Itu kayak kalian lagi kumpulin darah dalam gayung, terus kalian siram tiang kalian gitu. Nah kayak begitu banyaknya guys. Pada saat itu gue tidak berani lagi pendam. Gue ceritakan semua kejadian itu ke mama dan kakak gue pada saat itu. Mulai dari gue turun dari motor sampai suara ayam yang tercekik pada malam itu. Mama gue langsung kaget dengar cerita gue itu guys. Dia peluk gue dan dia bisik, Pinjam dulu 100. oke guys, mungkin segitu dulu videonya. Mohon maaf sebenarnya di sini gue bicara tanpa skrip ya, jadi maaf kalau agak terbata-bata suaranya. Kalau mau dicerita masalahnya atau tidaknya, sebenarnya itu nyata guys, nyata gue alamin. Cuma gue tambah-tambahin aja videonya supaya kayak agak seru aja gitu didengarnya. Masalah asli tidaknya sih gue nggak tahu apakah betul itu nyata atau enggak, tapi yang gue rasakan memang segitu sih. Cuma gue gak tahu juga apakah itu hewan atau apa sih, jenis musang gitu, ular ke apa. Tapi anehnya guys, pada waktu pagi itu aku lihat memang bulu-bulu kayak bulu ayam kayaknya deh. Bulu ayam itu banyak memang di situ. Baru masalahnya kalau hewan sejenis ular mau makan, kayaknya nggak mungkin deh, karena tidak mungkin dia sisakan kayak bulu-bulu gitu, sama ada beberapa sayap sih gitu. Baru masalahnya ini percikan darahnya itu tersebar ke tiang-tiang gitu, sama di kalau di kampung gue itu namanya lada itu lada kayak tempat duduk gitu, tempat duduk orang-orang gitu. Nah terpercir di apa namanya, darahnya berhamburan begitu guys. Nah
Makanya gue kaget, gue bilang, apakah betul tadi malam kejadian ini? Jadi gue bilang, apa ya, intinya gue pikir situ bilang, kalau hewan sih kayaknya nggak akan segini, karena ya tidak mungkin meninggalkan jejak kalau hewan sih menurut gue, kecuali kalau memang hewan itu makan di situ ya mungkin. Tapi kalau dia, rata-rata hewan kan biasanya dia mau lari gitu apa mangsanya. Intinya begitulah guys. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kalian bisa komen ke aja video apa lagi yang akan gue buat. Kalau mau cerita masalah video horor sih sebenarnya masih ada sih, tapi itu bukan pengalaman gue, pengalaman mama gue mungkin bisa gue ceritain. Tapi nanti di video selanjutnya. Tapi ntar juga gue mau pikirin dulu video apa nanti yang akan saya buat. Kayaknya durasinya nggak panjang-panjang dulu deh, soalnya gue baru pemula juga, masih banyak yang gue pengen kerja, kayak bikin background, bikin karakter gitu. Jadi tetap upload tapi tetap video pendek gitu ya. Oke lah guys, mungkin sekian dulu, bye bye.